هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahil aliyyil jalilil azim. Rabbis samawati wal ardi wa rabbil arsyil karim. Nahmaduhu subhanahu wa nashkuruhu ala khairil amin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ja'alal a'mala bil khawatim. وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله العبد الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya suatu amalan tergantung pada penutupnya. Dan di dalam sebuah riwayat dikisahkan seorang pemuda, seorang laki-laki yang berperang dengan sangat gigihnya, tetapi bersamaan dengan itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwasanya dia adalah penghuni neraka. Dan terbukti di akhir hayatnya ketika dia mendapati luka dari peperangan dan dia tidak sanggup menahan rasa sakitnya, kemudian mempersegerakan kematiannya dengan membunuh dirinya. Wala'iyyadubillah. Kemudian di hadis yang lainnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innar rajula la ya'malu bi'amali ahlil jannah fima yabdu linnasi fahuwa min ahlin nar. Wa innar rajula la ya'malu bi'amali ahlin nar fima yabdu linnas fahuwa min ahlil jannah. Dan terkadang seseorang melakukan amalan penghuni surga dari apa yang tampak di hadapan manusia, tetapi pada hakikatnya dia adalah penghuni neraka. Dan begitu pula sebaliknya, terkadang seseorang melakukan amalan-amalan penghuni neraka dari apa yang tampak di hadapan manusia, tetapi pada hakikatnya dia adalah penghuni neraka. Tetapi pada hakikatnya dia adalah penghuni surga. Dan banyak hadis-hadis atau kisah-kisah yang senada dengannya yang menjelaskan kepada kita bahwasannya suatu amalan tergantung pada penutupnya. Kemudian kembali kita perhatikan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya suatu amalan tergantung pada penutupnya. Terdapat padanya anjuran dan peringatan. Peringatan untuk seluruh kaum muslimin dan muslimat agar tidak berbangga-bangga atas amalan-amalan kebaikan yang dia lakukan. Ketika dia melakukan suatu amalan kebaikan, maka dia tidak boleh berbangga-bangga atas kebaikan yang dia lakukan, karena yang dilihat adalah akhir hayatnya. Akhir hayatnya dia tutup dengan apa. Kemudian anjuran kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat agar selalu berada di atas keistiqomahan dan selalu berpijak di atas kesolehan. Karena sesungguhnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak hanya di bulan Ramadan saja. Barang siapa yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya di bulan Ramadan, maka ketahuilah bulan Ramadan adalah bulan yang akan lewat. Dan barang siapa yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ketahuilah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalas segala amalan yang dia kerjakan. Seorang ulama mengatakan, bi'sal qaumul ladzi la ya'rifu rabbahum illa fi Ramadan. Seburuk-buruknya kaum adalah mereka
yang tidak mengenal Tuhannya kecuali hanya pada bulan Ramadan. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tidak berakhir dengan berakhirnya Ramadan. Seorang hamba seharusnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sepanjang hayatnya. Selama ruh masih dalam jasadnya dan selama akal masih bersamanya, maka selama itu pula seorang hamba harus senantiasa beribadah kepada Tuhannya. Seperti yang Allah firmankan di dalam Al-Quran, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, maka beribadahlah kamu kepada Tuhanmu sampai ajal menjemputmu. Jangan sampai kita menjadi seseorang yang hanya tahu akan seluk-beluk dunia kita, tetapi dengan kehidupan akhirat kita lalai. Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kita di dalam firman-Nya, ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka adalah orang-orang yang mengetahui seluk-beluk kehidupan dunia mereka, tetapi lalai akan kehidupan akhirat mereka. Nas'alullahul afiyah, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita terhindar dari golongan-golongan tersebut. Dan di akhir kalimat saya ingin mengingatkan kepada kita semua, di antara keseriusan kita menjaga innamal a'malu bil khawatim, di antara keseriusan kita menjaga agar kita bisa menutup kehidupan kita dengan amalan-amalan kebaikan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Maka ketika engkau telah selesai melakukan amalan solehan, maka hendaknya engkau berdiri untuk melakukan kesolehan yang lainnya. Maka itulah pesan kehidupan yang sangat agung yang Allah pesankan kepada nabinya, yang ketaatan diikuti oleh ketaatan, kesolehan disusul dengan kesolehan yang lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa dan kesalahan kita dan memberikan keikhlasan di hati dan jiwa kita, dan menutup Ramadan kali ini untuk kita dengan hal-hal yang terbaik, menerima puasa kita, menerima sholat kita, dan menerima semua amalan kebaikan yang kita lakukan di bulan Ramadan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kita di atas keislaman, diwafatkan di atas keislaman, dan dimuliakan dengan keislaman di dunia dan di akhirat. Wallahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi. Wallahu taala a'lam.